Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas judul baru di bab baru, yaitu KD 3.8 tentang efek fotolistrik ya. Sebelumnya kalian pernah melihat seperti ini ya. Nah, kalian tentu saja pernah melihat gambar seperti ini atau alat seperti ini kan? Nah, di mana Anda melihatnya? Di sini, di pinggir jalan tol ya, di pinggir jalan pasti pernah lihat, biasanya digunakan untuk merubah energi cahaya menjadi energi listrik, benar bukan? Seperti itu kan? Nah, sekarang yang harus kalian pertanyakan, ada pertanyaan nih ya, sebenarnya bahan apa saja penyusun alat itu, terus bagaimana cara kerjanya. Nah, fisika kali ini akan membahas tentang bahan tersebut dan bagaimana cara kerjanya. Nah, alat tersebut ini ditemukan sudah lama sekali ya. Ya, orang penemu pertama yang meneliti tentang efek fotolistrik adalah Hertz ya, pada tahun 1887 kalau tidak salah. Terus dikemukakan secara teoris oleh lagi-lagi Einstein, bapak fisika kita ya, pada tahun 1900-an kayak gitu ya. Nah, oke. Langsung saja. Sekarang bahan-bahannya dulu. Bahan sel fota, gitu bisa kalian baca, bahan sel fota atau Surya cell ya. Struktur modul fotovoltaiknya di dalamnya itu ada bingkai jelas, kaca pelindung, ekapsulasi, sel fotovoltaik. Ini bisa dari natrium macam-macam ya bahannya. Bahan ekapsulasi, lembar insulasi, dan kontak. Junction kontak itu semacam kabel ya untuk menghubungkan elektron dari yang keluar dari logam tersebut. Nah, kita bahas sekarang. Untuk bisa kita mengerti cara kerjanya, kita harus belajar dulu efek fotolistrik. Ya. Dari mulai pengertiannya dulu. Apa itu efek fotolistrik? Yang pertama, efek fotolistrik adalah emisi elektron dari logam ketika radiasi elektromagnetik, cahaya tampak atau ultraviolet secara umum ya, terpengaruh padanya. Efek fotolistrik ini, sejarahnya efek fotolistrik ini ditemukan dan dijelaskan oleh Hendrik Hertz pada tahun 1887. Dia mengamati bahwa busur yang melompat antara dua elektroda yang terhubung di ketegangan tinggi mencapai jarak yang lebih jauh ketika diterangi dengan cahaya ultraviolet daripada ketika dibiarkan dalam kegelapan. Jadi adanya cahaya membuat lompatan elektroda semakin jauh kayak gitu, kira-kira seperti itu. Nah, penjelasan teoritis dibuat oleh Albert Einstein kemudian, yang diterbitkan pada tahun 1905 dalam artikel revolusioner yang berbunyi Heuristics of the Generation and Conversion of Light, yang mendasarkan perumusan fotoelektriknya pada perluasan karya pada kuanta Max Planck. Kemudian Robert Andre Millikan menghabiskan 10 tahun bereksperimen untuk membuktikan bahwa teori Einstein ini tidak benar, untuk akhirnya menyimpulkan bahwa itu benar. Jadi dibuktikan. Jadi si Andre Millikan ini menyanggah bahwa teori si Einstein itu tidak benar, tapi ternyata benar ya gitu loh ya. Bahasanya seperti ini. Pertama, kita kembali dulu. Apa itu efek fotolistrik? Bapak akan jelaskan lebih familiar, lebih apa ya, istilahnya dengan cara Pak Iwan menjelaskan ya. Jadi secara teoritis ya, tinjauan secara teoritis, fotolistrik itu adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan yang biasanya logam ya, ketika dikenai atau logam itu menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak, radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang, tergantung pada jenis permukaannya gitu. Jadi tergantung pada jenis logamnya, seperti itu. Oke.
Sekarang kita bahas mekanisme emisi terlebih dahulu. Saya baca, foton dari sinar memiliki energi karakteristik yang ditentukan oleh frekuensi cahaya. Dalam proses photoemission, jika elektron dalam beberapa bahan menyerap energi dari satu foton dan dengan demikian memiliki lebih banyak energi daripada fungsi kerja atau energi ikat elektron dari materi, itu dikeluarkan. Jika energi foton terlalu rendah, elektron tidak bisa keluar dari materi. Peningkatan intensitas sinar meningkatkan jumlah foton dalam berkat cahaya, dan dengan demikian meningkatkan jumlah elektron, tetapi tidak meningkatkan energi setiap elektron yang dimiliki. Energi dari elektron yang dipancarkan tidak tergantung pada intensitas cahaya yang masuk, tetapi hanya pada energi atau frekuensi foton individual. Ini adalah interaksi antara foton dan elektron terluar. Nah, ini masih sangat teoritis, nanti Bapak akan jelaskan satu persatu. Sejarah nih, sejarah tentang John Thomson tentang elektron. Pada tahun 1899, Joseph John Thomson meneliti cahaya ultraungu dalam tabung sinar katode, dipengaruhi oleh kerja James Clerk Maxwell. Thomson menyimpulkan bahwa sinar katode terdiri atas partikel-partikel bermuatan negatif yang disebut corpus plus, ya, atau elektron. Dalam penelitian tersebut, Thomson menempatkan pelat logam, yaitu katode, dalam tabung hampa dan menyinarinya dengan radiasi frekuensi tinggi. Nanti kita praktekkan ya. Oke, seperti ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan cara kerja tabung sinar katoda yang telah digunakan Hertz untuk meneliti. Ini mungkin Pak salah ya, harusnya tadi yang menemukan katode adalah tabung sinar katode adalah Thomson ya, bukan Hertz ya. Thomson. Yang namanya tabung katode sinar katode, ya, yang gambarnya seperti ini, bisa kalian lihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung sinar katode yang telah digunakan fotolistrik ya. Nah, Hendrik Hertz ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ampere. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan cara kerja tabung sinar katoda yang telah digunakan Hertz untuk meneliti efek fotolistrik ya. Nah, Hendrik Hertz ini merancang alat yang namanya tabung katode sinar katode. Gambarnya seperti ini ya. Di sini tabung sinar katoda ya yang ditemukan oleh Thomson ya. Bukan Hertz ya, salah Pak. Voltage ya di sini. Terus pengukur arus, terus amperemeter, terus hambatan, resistor seperti ini. Kemudian ada di sini ada kutub negatif atau katode. Di sini disusun dengan menggunakan logam tertentu ya. Terus di sisi kanan sini ada anode atau positif, kutub positif ya. Yang pada intinya efek fotolistrik itu memanfaatkan energi cahaya ya untuk mengubah atau mengeluarkan elektron yang ada di energi elektron pada logam katoda ini ya, sehingga elektron tersebut keluar dari logam katoda ini ya, karena sinar yang ada dari luar. Jadi lebih gampangnya ada sinar
Sinar itu dipandang sebagai foton atau paket-paket energi, ya, sehingga sinar itu diterima oleh logam, sehingga logam ini tidak mampu lagi untuk istilahnya menyerap sinar, sehingga dalam keadaan tertentu energi ambang logam memungkinkan elektron daripada logam di kutub negatif ini keluar, kayak gitu ya. Nah, untuk simulasinya bisa Bapak terangkan di skema simulasi seperti ini. Seperti ini simulasi tabung sinar katoda yang dibuat oleh Hertz pada tahun 1880. Buat Thomson ya, bukan Hertz ya, maaf. Nah, di Thomson. sini ada alat-alat sebagai berikut. Yang pertama adalah voltage. Kita gunakan baterai ya. Baterainya bisa kita rubah-rubah karena ini simulasi. Nah, baterai ini nanti kita akan gunakan untuk menahan elektron yang muncul akibat penyinaran sinar. Nah, kita gunakan sinar tampak nih, cahaya ada merah, Magicu Ibiniu, merah, jingga, kuning ya, sampai ungu. Ini cahaya tampak, cahaya matahari ya, terurai menjadi cahaya polikromatis ya, menjadi cahaya polikromatis, yaitu Magicu Ibiniu dengan panjang gelombang. Nah, merah itu mempunyai panjang gelombang yang paling panjang. Kemudian semakin ke kiri itu panjang gelombangnya semakin kecil. Nah, semakin ke kiri lagi sehingga mendekati gelombang UV atau ultraviolet. Jadi kalau sinar matahari pagi itu paling baik adalah sinar ultraviolet, yaitu memiliki panjang gelombang diantaranya 200 dari 359 nanometer atau sekitar 359 kali 10 pangkat min 9 ya, meter. Itu sangat kecil sekali, sampai 100 nanometer atau 100 kali 10 pangkat negatif 9 meter. Nah, sangat kecil sekali. Nah, ini menurut urutan energinya, saya berbicara gelombang cahaya dulu ya. Menurut energinya, dari cahaya tampak ya, semakin ke kiri, semakin ke kiri. Jadi semakin ke kiri itu semakin dari merah, terus kuning, terus hijau, biru, ungu, semakin ke kiri seperti ini. Panjang gelombangnya semakin kecil kan ya. Kalian lihat di sini dari 700, dari 800, terus semakin kecil sampai 100. Nah, semakin ke kiri maka energinya semakin besar. Ya, ingat energinya semakin besar. Kalau semakin ke kanan, energinya semakin kecil. Jadi kalau Bapak tanya misalnya, sinar warna kuning sama sinar warna merah energinya lebih besar mana? Dilihat nih, sinar warna kuning panjang gelombangnya 596, sinar warna merah panjang gelombangnya 692. Lebih besar panjang gelombang sinar warna merah. Nah, menurut konsep atau hukum emisi, bahwa sinar yang memiliki panjang gelombang lebih kecil maka energinya lebih besar, seperti itu. Nah, kalau itu kan kita berbicara panjang gelombang, kalau sekarang kita berbicara frekuensi. Jadi kalau semakin ke kiri panjang gelombangnya semakin kecil kan tadi ya. Nah, demikian juga berbalik, karena frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang, maka semakin ke kiri frekuensinya semakin besar, seperti ini. Jadi dari sinar warna merah, sinar warna kuning, mana frekuensi yang paling besar? Tentu saja kalau kita berbicara frekuensi yang paling besar adalah sinar warna kuning. Cahaya tampak mulai dari di sini, dari 850 nanometer ya, sampai dengan ungu tadi, Magicu Ibiniu, merah, jingga, Magicu, kuning ya, sampai ungu, sampai 386 nanometer. Ini cahaya tampak, cahaya matahari. Tapi terurai menjadi cahaya polikromatis. Kalau cahaya matahari kenapa warnanya putih? Itu cahaya matahari belum terurai. Kalau cahaya belum terurai namanya cahaya monokromatis, seperti itu. Nah, semakin ke kiri maka frekuensinya semakin besar. Kalau frekuensi semakin besar, maka energinya semakin besar. Jadi di pembahasan kali ini kita gunakan
dua besaran, yaitu panjang gelombang, frekuensi, tiga besaran ya, panjang gelombang, frekuensi, intensitas cahaya, dan tegangan. Coba kita akan menyinari sel volta ini sel volta namanya, kutub katode dan kutub anode di sini kutub. Ya, coba kita sinari. Jadi gini, pertama kita sinari, kita buat sel katodanya dengan bahan platinum. Nah, kita sinari dengan ini bahan katodanya kita pilih bahannya platinum. Oke, jadi sel volta, jadi tabung sinar katoda. Ini bahannya macam-macam, bisa natrium, seng, tembaga, platinum maupun kalsium. Kita pilih coba sekarang kalsium dulu ya, kalsium warna hitam. Coba kita sinari dengan intensitas tertentu. Kita gunakan panjang gelombang sinar tampak, yaitu gelombang warna biru ya. Kita sinari dengan intensitas tertentu. Coba muncul nggak kira-kira? Oke, dengan intensitas 100% tidak muncul adanya elektron, jadi elektronnya belum terlepas, jadi ini belum terjadi efek fotolistrik. Nah, fungsinya intensitas ini apa? Ini saya geser ya. Fungsinya intensitas ini adalah untuk memunculkan atau mengeluarkan elektron. Paham ya? Fungsinya intensitas cahaya ini untuk memunculkan elektron daripada logam kalsium ini. Seperti ini. Coba sekarang kita naikkan panjang gelombangnya. Apa kita rendahkan panjang gelombangnya atau kita naikkan frekuensinya? Oh, ternyata ketika frekuensinya itu dinaikkan atau panjang gelombangnya diperkecil, maka elektronnya akan keluar nih. Semakin besar frekuensi, ini frekuensi semakin atau panjang gelombangnya semakin kecil, maka elektronnya akan semakin cepat. Kayak gitu kira-kira. Coba kita rubah dengan kita off-kan dulu. Kita rubah kira-kira platinum ya. Platinum kita rubah. Mulai dari intensitas di cahaya tampak. Di cahaya tampak tertera kelihatan ya di sini. Dengan panjang gelombang 441 nanometer belum keluar. Ini intensitasnya 100% loh ya. 100% intensitasnya. Belum keluar. Coba frekuensinya kita majukan. Kita besarkan frekuensinya. Keluar di frekuensi sinar UV, frekuensi yang besar atau panjang gelombang yang kecil. Keluar. Intensitas 100%. Tapi coba kita turunkan intensitasnya. Oh, ternyata apa? Elektron yang keluar sedikit. Ya, elektron yang keluar sedikit. Ya, ketika kita naikkan, elektron yang keluar banyak. Jadi pada dasarnya kesimpulannya apa? Dari sini, apapun logam yang kita gunakan, ini baik kalsium, platinum ya. Ternyata apa? Ini perhatikan, ternyata banyaknya elektron yang keluar dari logam itu bergantung dengan intensitas kayak gitu. Tapi kecepatan gerak elektron dari katode menuju anode ini bergantung dengan frekuensi. Jika frekuensi kita rendahkan, maka kecepatannya semakin kecil. Tapi jika frekuensi cahaya kita besarkan, maka semakin cepat. Kayak gitu ya kira-kira. Coba kita ganti dengan seng. Sama ya. Nih. Elektronnya semakin banyak. Intensitasnya saya perbesar, elektronnya yang keluar semakin banyak. Nah, sekarang frekuensinya saya perkecil. Perhatikan, pergerakannya jadi semakin lambat. Ini bisa kita simpulkan. Ada dua kesimpulan di sini menurut hukum emisi. Yang pertama, intensitas cahaya ini hanya akan berdampak pada keluarnya elektron. Jadi
Semakin besar intensitas cahaya yang kita berikan, maka semakin besar elektron yang keluar. Ini buktinya. Saya kecilkan intensitasnya, yang keluar elektronnya semakin kecil. Gitu ya, yang pertama. Yang kedua, konsep yang kedua. Semakin besar frekuensi dari cahaya yang kita gunakan, maka semakin cepat pergerakan elektron tersebut. Tapi semakin kecil frekuensi yang kita gunakan, maka semakin lambat pergerakan elektron tersebut. Ada dua konsep di sini. Yang mempengaruhi banyak sedikitnya elektron yang keluar dari logam adalah intensitas. Tapi yang mempengaruhi cepat atau lambatnya elektron yang bergerak adalah frekuensi. Kayak gitu ya. Jika frekuensinya besar, maka elektron yang akan bergerak, frekuensi foton ya, frekuensi cahaya, yang ini frekuensi cahaya, maksudnya ini frekuensi cahaya. Jika frekuensi cahaya yang kita berikan besar, maka elektron itu akan lebih cepat bergerak. Jika intensitasnya besar, maka elektron yang keluar dari logam akan semakin banyak. Bedain, ini konsep dari elektron fotoemisi atau elektron Paul fotoemisi, gitu ya. Baik, ini penjelasan dari Pak Iwan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, oke, seperti itu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan. Nah, ini hukum emisi fotolistriknya. Yang pertama tadi kita simpulkan, ya kan, dari percobaan simulasi tadi. Yang pertama, untuk logam dan radiasi tertentu, jumlah fotoelektro yang dikeluarkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang digunakan. Tadi ya, jelas ya. Yang kedua, untuk logam tertentu terdapat frekuensi minimum radiasi. Di bawah frekuensi ini, fotoelektron tidak bisa dipancarkan. Jadi elektron itu tidak akan keluar kalau cahayanya itu kurang, atau energi cahaya atau frekuensi cahayanya atau frekuensi fotonnya kurang dari frekuensi logam, kayak gitu. Jadi ada dua peran utama, ada cahaya, ada logam. Kalau frekuensi cahaya itu melebihi frekuensi ambang logam, nanti elektronnya keluar di logam. Tapi kalau frekuensi cahaya itu kurang dari frekuensi logam, maka tidak akan keluar, tidak akan bergerak elektronnya, gitu kan. Seperti meja gitu kan, gaya dorong gitu kan. Nah, meja itu sebagai logam, gaya diam. Jadi meja diam itu mempunyai energi diam atau energi ambang diam meja. Nah, untuk meja itu bergerak, maka harus meja ini membutuhkan gaya dorong yang lebih besar dari gaya diam daripada meja itu sendiri, gitu loh, ternyata seperti itu. Terus yang ketiga, di atas frekuensi tersebut, nah ini di atas frekuensi ambang logam, maka akan timbul energi kinetik, ya kan. Jadi kalau frekuensinya lebih besar dari frekuensi ambang logam, maka elektron itu akan bergerak. Kalau elektron bergerak, maka timbul energi kinetik. Yang keempat, perbedaan waktu dari radiasi dan pemancaran fotoelektron sangat kecil, kurang dari 10⁹ detik. Ini sangat kecil sekali ya. Nah, seperti ini tidak usah. Nah, ini sekarang potensial penghenti. Jadi secara teoritis potensial henti, ya, Bapak jelaskan, hubungan antara arus dan tegangan diterapkan menggambarkan sifat efek fotolistrik. Untuk diskusi, sumber cahaya menerangi piring dan lain elektrode Platki mengumpulkan setiap elektron yang dipancarkan, bervariasi potensial antara P dan Q, dan mengukur arus yang mengalir dalam sirkuit eksternal antara dua lempeng. Jika frekuensi dan intensitas radiasi insiden adalah tetap, arus fotolistrik meningkat secara bertahap dengan peningkatan potensi positif sampai semua foto elektron yang dipancarkan dikumpulkan. Arus fotolistrik mencapai nilai saturasi dan tidak meningkatkan lebih lanjut untuk peningkatan potensial positif. Arus saturasi tergantung pada intensitas pencahayaan tapi tidak panjang gelombang. Nah, ini masih rumit ya penjelasannya. Ini akan Bapak jelaskan untuk potensial henti sebagai berikut ya.
potensial henti. Potensial henti lebih gampangnya Pak jelaskan sebagai berikut. Nah, untuk video yang kedua ini oleh efek fotolistrik tadi 0, di sini berarti kan 0. Nah, tegangan yang digunakan untuk menghentikan elektron yang keluar dari logam ini dinamakan sebagai tegangan henti. Nah, berapakah nilai tegangan henti? Di sini kamu lihat tegangan hentinya, yaitu nilainya adalah 4,80 volt atau min 4,80 volt. Nah, Tanda min. oke ya, kita ulangi ya. Sekali lagi kita ulangi, coba kita ulangi. Nah, untuk video yang kedua ini Bapak akan bahas tentang potensial henti ya. Nah, sekarang kita gunakan logamnya natrium kayak gitu ya. Kita pasang intensitasnya maksimal, jadi elektron yang keluar banyak gitu ya. Terus frekuensinya juga pada frekuensi UV atau frekuensi besar. Frekuensi besar berarti panjang gelombang kecil, ingat ya. Frekuensi besar panjang gelombang kecil. Ini banter banget kan ya. Nah, harusnya menghasilkan di sini efek fotolistrik ini di sini ya. Efek fotolistrik kan udah tahu kalian ya pengertiannya, yaitu gejala munculnya elektron ya, yang bergerak dari kutub katode menuju anode ya, akibat dari penyinaran cahaya dengan panjang gelombang tertentu ya, dan dengan intensitas tertentu. Nah, di sini kita akan bahas potensial henti. Apa itu pengertian potensial henti? Potensial henti adalah sebuah beda potensial yang diberikan baterai ini loh ya, untuk menghentikan elektron yang bergerak kayak gini. Nah, gini gampangannya gini. Di sini ada sinar ya kan? Sinar ini akan dirubah menjadi energi listrik. Kayak gitu kan? Ini energi listrik di sini. Ini ada elektron yang bergerak, berarti ada energi listrik di situ. Nah, energi listrik kan bergerak dari kutub elektron ya, elektron atau energi listrik ini bergerak dari kutub negatif ke kutub positif kayak gitu kan ya. Nah, sekarang kita akan menghentikan elektron, artinya elektron dari kutub negatif ke kutub positif ini, bagaimana agar supaya elektron itu berhenti. Nah, kita gunakan hukum Ohm ya, dimana untuk menghentikan elektron negatif kita harus menggunakan juga elektron negatif juga, karena elektron yang searah akan saling bertolak menolak kayak gitu ya kira-kira. Nah, yang kita gunakan adalah baterai untuk memunculkan elektron negatif kayak gitu ya. Coba kita gunakan baterai. Ini kita gunakan baterainya, kita pasang baterainya. Nah, perhatikan, kita pasang baterai, kita posisikan dengan posisi terbalik ya. Di sini negatifnya di sini, artinya elektronnya nanti akan bergerak dari sini, dari kutub negatif ke kutub positif, berkebalikan. Jadi di logam perhatikan di sini. Nah, ketika diberikan baterai kutub positif, maka baterai ini akan memancarkan elektron juga yang akan melawan elektron daripada logam yang ada di dalamnya ini. Nah, sehingga jika elektron ini saya perbanyak, perhatikan di sini. Ini ada dua elektron berarti kan? Elektron dari baterai dan elektron dari logam. Di dalam tabung katoda elektronnya akan berhenti. Akan ada pembalikan fase. Sehingga apa? Arus yang dihasilkan oleh efek fotolistrik tadi 0, di sini berarti kan 0. Nah, tegangan yang digunakan untuk menghentikan elektron yang keluar dari logam ini dinamakan sebagai tegangan henti. Nah, berapakah nilai tegangan henti? Di sini kamu lihat tegangan hentinya, yaitu nilainya adalah 4,80 volt atau min 4,80 volt. Tanda min berarti kita gunakan tegangan negatif untuk menghentikan elektron. Negatif sama negatif kan saling tolak menolak ya kan. Nah, maka jelas secara logika untuk menghentikan elektron maka harus kita gunakan elektron juga untuk menolaknya, seperti itu, sehingga elektron dari logam itu akan tertolak oleh elektron yang ada di dalam baterai. Nah, kembali lagi konsepnya, yaitu tegangan henti adalah
tegangan yang diberikan agar supaya elektron yang ada di tabung sinar katoda ini, ya, yang semula ada, perhatikan yang semula ada ini, semula ini, semula banter banget ya, ini menjadi berhenti. Menjadi berhenti sehingga arus yang ditimbulkan oleh efek fotolistrik ini adalah nol. Nah, itu dinamakan sebagai potensial henti. Nah, nanti kita turunkan perumusannya. Apa itu, bagaimana cara penurunan rumus potensial henti. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke ya. Ini untuk potensial henti. Nah, sekarang kita akan mencoba menurunkan rumus dari efek fotolistrik. Nah, ada dua pelaku utama di efek fotolistrik ini. Yang pertama cahaya sebagai foton, yang kedua adalah logam sebagai penerima cahaya yang akan memancarkan elektron. Ada dua syarat agar elektron keluar dari logam. Yang pertama, elektron akan keluar dari logam apabila intensitas cahayanya tinggi. Oke. Kedua, elektron akan bergerak ya dari kutub katode ke kutub anode, dari kutub negatif ke kutub positif ini ya, apabila frekuensi dari cahaya yang diberikan tinggi atau melebihi dari frekuensi ambang logam. Jadi ada dua pelaku, yaitu sinar untuk menyinari dan logam yang disinari. Dan ada dua juga besaran di sini. Ingat, ada besaran energi. Yang pertama ada besaran energi, dua besaran energi. Ya, ingat. Maaf, ada tiga besaran energi. Ada tiga besaran energi yang ditimbulkan oleh efek fotolistrik. Yang pertama, yaitu energi foton cahaya. Ya. Yang kedua adalah energi ambang logam. Yang ketiga adalah energi kinetik. Nah, pertama kita bahas energi cahaya dulu. Nah, jadi gini, untuk bisa timbul energi efek fotolistrik, energi cahaya harus lebih besar dari energi ambang logam. Jelas, logikanya jelas. Ketika kamu mendorong meja agar mejanya bergerak, maka gaya dorong kamu harus lebih besar daripada gaya diam meja, ya kan? Nah, kalau misalnya energi cahayanya itu sama dengan energi ambang logam, itu elektronnya tidak akan bergerak. Seperti itu. Maka di sini harus ada minimal dua syarat tadi ya. Frekuensi cahaya harus lebih besar dari frekuensi logam. Intensitasnya harus lebih besar daripada intensitas logam agar supaya terjadi efek fotolistrik. Yang pertama kita bahas, kita turunkan pertama untuk menurunkan rumus kita harus bahas dulu, kamu harus tahu dulu yang namanya foton. Apa itu foton? Foton adalah paket-paket energi cahaya. Nah, ini kita bahas bahwa kita tidak memandang cahaya itu tidak lagi menjadi gelombang elektromagnetik, tapi menjadi energi, paket-paket energi seperti energi energi bom gitu ya, atau energi sebuah batu yang menimpa seseorang gitu ya. Jadi paket-paket energi. Jadi ini pokok bahasan dualisme gelombang. Jadi gelombang elektromagnetik tidak difungsikan menjadi dua fungsi, yaitu menjadi energi gelombang elektromagnetik dan menjadi paket-paket energi. Nah, foton di sini, energi foton itu dirumuskan sebagai NHF. N itu adalah jumlah foton. Jadi kan kalian tahu kan, tadi kalian ingat toh ada tadi logam bola-bola kecil. Nah, itu namanya foton. Semakin banyak foton yang dipancarkan, maka semakin banyak elektron yang keluar dari logam. Nah, energi foton dirumuskan sebagai NHF. Ini kalian baca. E itu adalah energi foton, H itu adalah konstanta Planck yang besarnya adalah 6,62 kali 10⁻⁻34 Joule sekon ya. F itu adalah frekuensi cahaya. Ya, cahaya kita gunakan cahaya tampak.
mulai Magic Webinio dan sinar UV ya tadi ya, yang punya frekuensi besar. Terus kita ingat di SMP dulu frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang dan berbanding lurus dengan cepat lambat gelombang. Nah, dengan kata lain, karena C itu nilainya adalah 3 kali 1048 di pokok bahasan relativitas sudah tahu dong, C itu nilainya adalah 3 kali 1048 meter per sekon, maka frekuensi bisa dirumuskan sebagai berikut C per lambda ya. Nah, sekarang pelaku yang kedua adalah energi ambang logam itu sendiri, atau kalau pada meja ya energi diam meja gitu kan. Yaitu adalah batas energi yang harus dilewati agar supaya sel volta dapat mengeluarkan elektron jika dikenai cahaya dari luar. Di sini hukum emisi berlaku, bahwasanya yang pertama, ingat konsep lagi, banyak sedikitnya elektron yang keluar dari logam dipengaruhi oleh banyak sedikitnya intensitas cahaya. Semakin besar intensitas cahaya, maka semakin banyak pula elektron yang dilepas dari logam. Yang kedua, jika elektron sudah terlepas dari logam, maka elektron akan bergerak. Hukum emisi berlaku lagi, bahwa besar kecilnya atau besar kecilnya kecepatan atau pergerakan elektron sangat dipengaruhi oleh yang pertama frekuensi cahaya ya gitu ya. Jadi kalau frekuensi cahaya sama dengan frekuensi cahaya semakin besar ya, frekuensi cahaya F ya itu semakin besar ya, maka semakin cepat elektron itu bergerak dan sebaliknya. Yang B, panjang gelombang cahaya semakin kecil ya, maka semakin cepat pula elektron akan bergerak dan sebaliknya. Gitu ya. Jadi ada 3 syarat agar supaya elektron itu keluar. Yang pertama, yang pengaruh elektron keluar yaitu yang pertama adalah frekuensi cahaya dan panjang gelombang. Yang terakhir adalah energi ambang logam. Oke. Pelaku ini sangat vital banget nih, pelaku energi ambang logam ini. Oke, kita bahas sekarang. Tadi kan udah tahu ya, energi cahaya NHF. Sekarang energi ambang logam dilambangkan dengan WO, yaitu HFO. Oke, tambah N harusnya ya, NHFO atau HFO aja deh, seperti itu. Dengan FO adalah frekuensi ambang logam, WO adalah energi ambang logam, dan H adalah konstanta Planck. Besarnya ini tadi besarnya. Oke, besarnya ini untuk konstanta Planck. Bapak rumuskan lagi di sini. Konstanta Planck mana di sini? Nah, ini. Oke, konstanta Planck itu ya, Joule per sekon. Nah, pelaku yang ketiga adalah energi kinetik. Jika ini energi kinetik itu akan akan ada jika energi foton lebih besar dari energi ambang logam. Nah, sebagai ini nih daerah. Jadi ini cara bacanya grafik saya kasih tahu. Di sini ada energi ambang logam. Ini sumbu Y itu energi. Nah, sumbu X itu frekuensi. Jadi kalau pada frekuensi, jadi gini. Elektron pada keadaan di sini, di titik-titik ini sampai F0 ini ya, jika disinari dengan frekuensi F0 ya, frekuensi F0 itu frekuensi ambang logam, ini elektron tidak akan bergerak kayak gitu ya. Nah, tapi kalau frekuensinya diperbesar sampai bergeser menjadi F seperti ini, maka akan timbul energi kinetik atau pergerakan elektron di sini. Nah, maka dengan syarat tadi bahwa E harus lebih besar dari WO, maka akan timbul sebuah energi kinetik yang nilainya adalah pengurangan dari E dikurangi WO. Nah, ini rumus gampang sebenarnya. E itu kan dari atas tadi HF min WO kan ya. Maka energi kinetik itu bisa dilambangkan. Maka di sini kan kita tahu bahwa F itu adalah C per lambda. Maka dengan kata lain, EK itu selain rumusnya HF min WO, maka EK itu juga HC per lambda min WO. Kayak gitu ya.
Terus kita turunkan rumusnya, ayo. EK sama dengan HF per HFO. Terus ini hanya matematis saja. EK hanya kan ada dua faktor H di sini, kita keluarkan menjadi H dalam kurung F min FO. Terus EK akhirnya EK menghasilkan rumus lebih sederhana yaitu H kalikan C dalam kurung 1 per lambda min 1 per lambda O. Kayak gitu. Nah, ini kita gunakan rumus ini kondisional. Biasanya dalam soal itu kadang cuma ini saja. Kadang dipertanyakan ini saja kayak gitu loh. Kita gunakan semuanya tergantung nanti soalnya ya. Ini keterangannya. EK itu energi kinetik elektron setara dengan setengah mv kuadrat kayak gitu ya. Ini terus E itu adalah energi foton, WO adalah energi ambang logam, satuannya joule juga. F itu adalah frekuensi foton, F0 itu adalah frekuensi ambang logam. Lambda adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan untuk menyinari magic wave biru, sinar sampai sinar ultraviolet ya. Terus lambda 0 itu adalah panjang gelombang ambang logam. Logam punya panjang gelombang ambangnya. C itu adalah cepat rambat gelombang cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, sekarang terakhir yaitu potensial henti. Potensial henti adalah besarnya tegangan yang diberikan pada tabung katoda pada percobaan efek fotolistrik. Ralat ya, yang menemukan tabung katoda atau membuat tabung katoda itu bukannya Hertz, tapi Thomson ya. Thomson ya, ingat ya, Thomson. Jadi potensial henti, saya ulangi, potensial henti adalah besarnya tegangan yang diberikan pada tabung katoda pada percobaan efek fotolistrik untuk menghentikan elektron yang bergerak. Dengan kata lain, VF0 menyebabkan EK sama dengan 0. Karena kenapa kok EK sama dengan 0? Tidak ada kecepatan kan? Kalau tidak ada kecepatan berarti energi kinetiknya 0, ya kan? Untuk membuat demikian, maka besarnya energi potensial listrik haruslah sama dengan energi kinetik elektron. Jadi, agar supaya elektronnya berhenti, tidak mempunyai energi kinetik, maka harus dilawan dengan sebuah energi dari luar yang besarnya sama dengan energi kinetik. Jadi kalau biar supaya imbang, nah, misalnya ada energi kinetik 10 Joule. Agar supaya energi 10 Joule ke kanan, positif ke kanan, ya kan? Nah, agar supaya positif ke kanan, energi kinetik positif ke kanan ini nilainya 0, maka harus kita lawan dengan energi yang besarnya sama, yaitu 10 juga kan, yang nilainya berlawanan kan, sehingga nanti hasilnya menjadi 0, ya kan? Jadi intinya besarnya energi potensial listrik haruslah sama dengan energi kinetik elektron. Jadi agar supaya berhenti maka harus ada energi potensial yang sama dengan energi kinetik gitu. Dengan EP sama dengan energi potensial listrik ya. Energi potensial listrik dilambangkan atau dirumuskan EV0. Ini EV0 yaitu V0 itu potensial itu bisa kita gunakan baterai ya kan? Atau potensial henti ya. Maka EP harus sama dengan EK. EP tadi rumusnya adalah E kalikan V0. Maka untuk mencari potensial henti, maka ini ya, maka kita bisa tuliskan ini sebelum menjadi ini, kita masih menjadi EK ya. Oke, maka untuk mencari V0, mencari V0-nya. Oke. Gitu. Maka kita bisa menuliskan potensial hentinya yaitu EK. Kalau sudah ketemu EK, tinggal bagi dengan elektron saja. Oh, ini salah ya. Sebentar. EK dibagi dengan E. Nah, oke, seperti ini. Jadi ini rumusnya untuk potensial hentinya seperti ini rumusnya. Oke. Nah, dengan E itu elektron. Besarnya elektron itu kesepakatan ya. Ini sudah ditentukan. Nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. EK itu adalah energi kinetik elektron. Satuannya Joule. Dan V0 itu potensial henti. Oke, contoh soalnya sebagai berikut. Ini.
Contoh soal. Ini contoh soalnya Bapak akan berikan di lain kesempatan ya. Nah, ini bisa kalian baca, bisa kalian pelajari untuk contoh soalnya. Perhatikan nih contoh soalnya, aduh sudah Bapak berikan contoh soalnya, bisa kalian baca, kalian pelajari sendiri. Ini ya, ada Bapak berikan berapa nih? 6 contoh soal ya. 6 contoh soal, berikut penyelesaiannya. Nanti tolong dipelajari sendiri ya. Nanti ini akan Bapak keluarkan juga di dalam soal-soal usap ya. Oke, ini fisika modern. Sampai sini ada pertanyaan tentang penurunan rumus efek fotolistrik. Di lain kesempatan kita akan bahas pembahasan soal ini ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.